Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan dengan nomor mahasiswa 210312035. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberikan pendapat tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu mengenai fenomena hedonisme, materialisme, dan pragmatisme yang terjadi pada masyarakat. Tetapi sebelum saya memberikan pendapat, kita harus mengetahui dulu apa itu hedonisme, apa itu materialisme, dan apa itu pragmatisme. Baik, langsung saja. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang berarti kesenangan. Jadi, apa itu hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Sifat-sifat hedonisme adalah berusaha menghindari hal-hal menyakitkan atau menyusahkan dengan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan. Lantas, apa ciri-ciri dari hedonisme? Hedonisme tidak hanya berpandangan bersenang-senang belaka. Terdapat ciri-ciri hedonisme yang patut teman-teman semuanya ketahui. Di antaranya, yaitu yang pertama, kebahagiaan menjadi tujuan utama. Karena kebahagiaan tidak terlepas dari gaya hidup hedon, maka ciri-ciri adalah tujuan utama yang hidupnya hanyalah sebuah kesenangan belaka. Mereka akan memilih hal-hal atau perilaku yang menyenangkan dirinya. Tidak mau merasakan sakit atau kesulitan. Yang kedua yaitu egois. Sifat egois adalah tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Namun, kebahagiaan dirinya adalah segalanya dan patut diperjuangkan. Bahkan, orang-orang yang berperilaku hedonis rela orang lain menderita demi kesenangan yang ia dapatkan. Terus, yang ketiga adalah selalu merasa tidak puas. Salah satu ciri-ciri hedonis adalah pelakunya tidak pernah merasa puas. Meskipun mereka telah memperoleh banyak kesenangan dan kenikmatan, tetapi pelaku hedonis tidak akan merasa puas dan juga tidak akan pernah merasa senang. Yang selanjutnya yaitu berperilaku konsumtif. Sebab hanya berfokus pada kepuasan atau nafsu, maka ciri-ciri hedonisme adalah berperilaku konsumtif. Maka mereka akan membeli atau berbelanja sesuatu berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana antara needs and wants. Sehingga sifat hedonisme diikuti dengan gaya hidup boros. Yang terakhir, yaitu ciri-ciri dari hedonis, sifat sombong. Ciri-ciri hedonis karakternya cenderung sombong, karena mereka menilai orang lain berdasarkan harta dan penampilan fisik. Sehingga gaya hidup mewah dan kesenangan belaka menimbulkan perasaan lebih baik dibandingkan orang lain. Yang selanjutnya, apa faktor penyebab dari perilaku hedonis? Yang pertama yaitu ada faktor pribadi. Setiap manusia pasti mempunyai sifat dasar alamiah yang ingin didapatkan, kebahagiaan, dan kesenangan. Tetapi mereka tidak merasa puas dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka bisa terjerumus ke dalam gaya hidup hedonis. Yang kedua yaitu faktor dari keluarga. Penyebab gaya hidup hedonis mudah terjadi karena faktor keluarga. Apabila seseorang lahir dalam keluarga dengan fasilitas kemudahan dan kemewahan yang sudah tersaji, maka hal ini bisa berpotensi teman-teman semuanya mengidap gaya hidup hedonis. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial merupakan penyebab gaya hidup hedonis secara eksternal. Apabila seseorang terbiasa bergaul dengan orang-orang yang bergaya hidup hedonis, maka kemungkinan besar dirinya juga akan menjadi hedon. Lantas, apa yang terjadi? Apa dampak yang akan ditimbulkan pada kehidupan? Sifat hedonisme sebenarnya memiliki posisi positif, yaitu mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kebahagiaan dan kesenangan, agar manusia tidak terlalu larut di dalam kesedihan ataupun kemurungan. Namun, saat ini banyak orang yang larut dalam kesenangan dan kebahagiaan berlebihan, sehingga terjerumus kepada gaya hidup hedonis. Padahal dampak hedonis bisa berakibat fatal, terutama pada hal keuangan. Yang pertama yaitu dampak yang akan terjadi adalah hidup tidak jelas, orientasi keuangan yang tidak jelas. Gaya hidup hedonis
cenderung ingin memenuhi keinginan belaka, sehingga dampak hedonis adalah hidup tanpa tujuan dan keuangan yang tidak jelas. Yang kedua, yaitu tidak adanya dana darurat dan investasi. Pelaku gaya hedonisme tidak memikirkan masa depan. Oleh karena itu, dampak hedonisme adalah pelaku yang tidak memiliki dana darurat dan investasi. Ketika memiliki uang, mereka langsung menghabiskan untuk kesenangan sementara. Yang ketiga, yaitu tidak punya rencana keuangan jangka panjang. Sebab pelaku hedonis hanya berfokus untuk pemenuhan kesenangan dan kebahagiaan, maka mereka lebih memikirkan bagaimana memenuhi gaya hidup mewah sehingga bisa mengalahkan orang lain. Akibatnya, keuangan gaya hidup hedonis cenderung langsung habis. Yang terakhir, yaitu memicu hutang dan depresi. Tuntutan gaya hidup hedonis tidak pernah habis. Mereka akan mencari dampak untuk memenuhi keinginan pribadinya. Sehingga dampak hedonis adalah memicu hutang dan depresi. Karena keuangan pelaku hedonis cenderung tidak sehat, maka mereka rela berhutang untuk hal-hal konsumtif, akibatnya mereka terlilit hutang dan menimbulkan depresi. Lantas, apakah perilaku hedonis ini bisa dibatasi? Setelah mengetahui dampak hedonisme di sekitar, pastinya ini bisa dihindari. Yang pertama, dengan mengubah mindset konsumtif menjadi produktif. Cara mengatasi hedonisme yang pertama yaitu mengubah cara mindset konsumtif menjadi produktif. Teman-teman harus memiliki pola pikir memandang sesuatu berdasarkan produktivitasnya, pertimbangan keuntungan di masa depan, dan di masa sekarang. Yang kedua, menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja. Menyadari bahwa hidup bukan tentang senang-senang saja merupakan cara mengatasi hedonisme. Teman-teman, sebagai manusia, harus memahami bahwa kehidupan ini selalu berputar. Kadang teman-teman diberikan masalah sehingga ingin berpikir untuk mengakhiri hidup. Yang selanjutnya yaitu susun target dan rencana keuangan jangka panjang. Salah satu cara mengatasi hedonisme adalah menyusun target dan rencana keuangan jangka panjang. Ketika teman-teman mempunyai financial planning dan memikirkan masa depan, maka teman-teman bisa mengontrol gaya hidup, sebab terdapat hal yang jauh lebih penting di masa mendatang. Yang terakhir, yaitu membatasi diri melakukan self-reward. Self-reward seringkali menjerumuskan kita kepada gaya hidup hedonis. Bahkan di masa sekarang, orang-orang bergaya hidup hedonis lebih berkedok kepada gaya hidup self-reward, sehingga cara mengatasi hedonisme adalah membatasi diri untuk melakukan self-reward. Teman-teman harus paham kapan waktunya self-reward, jangan sampai melakukannya secara terus-menerus. Yang selanjutnya, yaitu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Gaya hidup hedonis berkaitan dengan sifat boros. Oleh sebab itu, cara mengatasi hedonisme adalah mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Dengan demikian, teman-teman bisa mengontrol keuangan dan menerapkan gaya hidup hemat. Yang selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit bisa menimbulkan kesenangan sesaat, karena teman-teman tinggal menggesek atau membeli sesuatu. Karena tidak mengeluarkan cash money, maka teman-teman akan sulit mengontrol pengeluaran. Sebaiknya, cara mengatasi hedonisme adalah mengurangi penggunaan kartu kredit, agar teman-teman tidak terlena dan tergiur, serta terus berbelanja sehingga dengan tagihan membeludak. Yang selanjutnya, yaitu selektif memilih lingkaran pertemanan. Nah, ini menjadi salah satu faktor penting untuk teman-teman menghindari cara gaya hidup hedonisme. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi gaya hidup teman-teman. Sehingga
Usahakan untuk selalu selektif dalam memilih lingkaran pertemanan. Hindari circle yang mendorong teman-teman untuk mengedepankan gaya hidup hedonis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu materialisme. Materialisme dalam psikologi didefinisikan sebagai suatu keyakinan yang berkenaan dengan seberapa penting perolehan dan pemilikan barang dalam hidup. Definisi tersebut menegaskan bahwa materialisme terkait dengan masalah kepemilikan barang duniawi yang dianggap penting dalam hidup. Pada definisi lain, materialisme adalah pandangan yang berisi orientasi, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai hidup yang menekankan atau mementingkan kepemilikan barang, material, dan kekayaan atas nilai-nilai hidup lainnya, seperti yang berkenaan dengan gaya hidup spiritual, sosial, dan intelektual. Lalu, apa saja aspek dari materialisme? Yang pertama yaitu adalah sentralisasi akuisisi. Pada titik ekstrimnya, seorang individu materialis dapat dikatakan sebagai pemuja benda-benda, dan pengerjaan atas benda-benda tersebut menggantikan tempat agama dalam struktur kehidupan dan mengarahkan perilaku mereka. Jadi, orientasinya, orang yang memiliki pemikiran materialis, ekstrimnya itu akan memuja suatu barang atau benda. Yang selanjutnya yaitu akuisisi sebagai pengerjaan kebahagiaan. Satu alasan mengapa harta dan benda perolehannya menjadi sangat penting bagi individu materialis adalah karena mereka memandang ini penting bagi kepuasan hidup dan well-being mereka. Yang selanjutnya yaitu sukses yang ditentukan kepemilikan. Mereka memandang kesejahteraan sebagai bukti kesuksesan dan kebenaran dari cara berpikir. Lantas, faktor-faktor dari materialis itu apa saja? Yang pertama, memiliki paradigma bahwa uang adalah segalanya. Jadi, orang-orang yang berpikir atau memiliki pemikiran materialisme adalah berparadigma bahwa uang itu adalah segalanya dibanding apapun. Yang kedua, yaitu berpikir jika uang adalah kunci kebahagiaan. Itu tadi, karena uang adalah segalanya, uang juga adalah kunci kebahagiaan bagi mereka. Yang ketiga, sifat dasar manusia memang nggak pernah selalu puas dan ingin selalu merasa lebih. Memang, sifat jelek dari manusia itu, mereka ingin selalu merasa lebih dan tidak pernah merasa puas. Maka dari itu, itulah pentingnya kita untuk selalu bersyukur. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pergaulan hedonis yang menciptakan gaya hidup glamor. Jadi, orang dengan gaya hidup hedonis secara tidak langsung akan berpikiran juga sebagai orang yang materialis, karena gaya hidup mereka yang mewah dan glamor. Yang kelima yaitu berpikir matre atau lebih berperilaku realistis. Yang keenam, terlalu dimanja. Kebiasaan hidup enak dari kecil membuat seseorang takut akan hidup susah. Yang ketujuh, sifat materialistik juga tanda dari lemahnya iman. Mereka dibutakan dengan harta dan terjerat hawa nafsu sendiri. Jadi, yaitu tadi, orang dengan pemikiran materialisme itu merasa uang lebih segalanya karena kurangnya iman mereka atau lemahnya iman mereka dalam rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, apa itu pragmatisme? Pragmatisme adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan cara berpikir seseorang yang menghasilkan tindakan dengan ciri-ciri khusus pragmatis. Artinya, pragmatisme adalah cara berpikir praktis yang digunakan untuk menghadapi tujuan yang ingin dibutuhkan. Jadi, pragmatisme singkatnya adalah cara berpikir seseorang untuk melakukan segala sesuatu hal dengan praktis. Dan mereka ingin segala sesuatu selesai dengan cepat. Lantas, seperti apa contoh dari berpikir pragmatis itu sendiri? Cara berpikir pragmatis adalah pola pikir praktis yang digunakan pada kondisi tertentu,
biasanya untuk tujuan jangka pendek. Contohnya adalah seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga harus menghidupi keluarganya. Untuk mencukupi kebutuhan dan tanggungannya, akhirnya ia bekerja sebagai kuli bangunan, walaupun sebelumnya tidak pernah memiliki keterampilan di bidang tersebut. Namun, karena ingin cepat mendapatkan hasil, maka terbentuklah pemikiran pragmatis dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang terlebih dahulu. Nah, jadi saya menarik kesimpulan dari 3 teori di atas. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat hedonisme, materialisme, dan pragmatisme mengacu kepada sifat sombong, di mana menurut pandangan Islam, sifat sombong yakni menolak kebenaran. Jika diri merasa lebih baik dari orang lain, sombong hanya bisa menumbuhkan sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan dari penderitanya itu sendiri, karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, "Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak dapat menyamai setinggi-tinggi gunung." Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tersebut, jelas disebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berjalan di atas bumi dengan sifat sombongnya. Artinya, Allah jelas melarang untuk manusia memiliki penyakit hati ini. Dan jika manusia tidak mengindahkannya, maka murkalah Allah yang akan diterima ganjarannya oleh manusia tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan juga cara bicara saya. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.